Halo Insan PNM, kembali lagi bersama saya Mary sebagai host di episode Langit ke-36. Hari ini Mary ditemanin sama Mas Ade. Halo. Halo Mas Ade. Mas Ade, aku mau nanya nih, Mas Ade ini nama panjangnya apa sih? Nama panjang saya Ade Viandra. Ade Viandra, biasa disapa paling Ade, ramahnya nih. Paling Ade. ramah kalau sama keluarga itu Viandra. Kalau Viandra. sama teman-teman biasanya Ade. Oh, bisa beda gitu ya Mas? Bisa ya? beda. Nah Mas ini posisinya apa ya di PNM? Oke, untuk di PT PNM sendiri posisi saya di sini diamanahkan menjadi Human Resource Business Partner Officer atau yang biasa disebut sebagai HRBPO seperti itu. HRBPO. HRBPO. Tugas-tugas HRBPO itu apa aja sih Mas? Oke, untuk tugas utama dari HRBPO sendiri itu adalah sebagai outsourcing ya, yang dimana untuk melakukan pemenuhan kepada PT PNM seperti itu. Outsourcing berarti contohnya kayak apa nih Mas? Kalau boleh tahu. Untuk contohnya itu kita melakukan pemenuhan kebutuhan kandidat di suatu perusahaan. Jadi ketika ada kebutuhan misalnya 1 atau 2 orang, kita melakukan pemenuhan itu untuk melakukan agar bisnisnya juga bisa berjalan dengan baik seperti itu. Mungkin contohnya kayak PNM Mekar kali ya, Iya, teman-teman PNM AO. Mekar. Oke. Yang kita paling kenal ya AO ya Mas Iya, ya. AO atau account officer atau Account mungkin officer. ada rekan-rekan yang belum tahu kepanjangan dari AO. Oh iya benar. Nih Mas Ade, hari ini Mary tuh ada topik tema untuk topik pembicaraan kita hari ini. Oke. Itu sudut pandang Gen Z dalam dunia pekerjaan. Oke, Mas Ade menarik. sendiri ini masuk nggak sih dalam generasi Z gitu? Oke, untuk generasi Z mungkin masuk ya karena kelahiran 2000 ya. Oh ya benar. Iya, benar ya? Sama Muda ya? juga ya, Iya. sama-sama sih Iya. sama generasi Z ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Ade dari Mary kan. Untuk generasi Z, maksudnya mewakilin lah sedikit generasi Z. Mau tanya nih Mas Ade, tantangan apa aja sih yang Mas Ade dapatkan dalam bekerja di PNM? Gitu. Oke, Selama ini, bentar. Sebelum jawab, Mas Ade kalau ini berapa lama di PNM sudah Mas Ade kalau Oke, dihitung? untuk sekarang terhitung 7 bulan saat ini. 7 bulan ya, Sudah wah, 7 bulan lebih. cukup lama juga ya. Iya. Dari tahun kemarin berarti ya? Iya, dari tahun lalu tepatnya di Oktober. Oktober. Wah, lumayan lama. Oke. Boleh deh dilanjut Mas Ade jawabnya. Oke, untuk tantangan terutama dalam segi pekerjaan begitu ya. Jadi karena untuk tantangan sendiri itu ada di kualifikasi, biasanya kualifikasi kandidat untuk melakukan pemenuhan. Terkadang kandidat itu tidak membaca untuk kualifikasinya itu seperti apa, karena yang kita butuhkan sebenarnya kan wanita kan. Terkadang ada juga ada saja ternyata. laki-laki yang Berarti krisis mendaftar membaca gitu. ya. Iya, Oke. krisis membaca. Jadi untuk Gen Z mungkin ketika melamar pekerjaan bisa dipahami terlebih dahulu terkait dengan pekerjaan atau bisa membaca terkait dengan apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Kalau gitu kriterianya tuh apa aja sih Mas? Kalau umumnya lah, secara umumnya kriteria untuk jadi salah satu karyawan, terkhususnya kan Mas ini kerja, Masnya kan HRBPO, cari kandidat ya, maksudnya ngerekrut kandidat terkhusus untuk account officer di Mekar. Nah, kriteria untuk teman-teman yang mau masuk nih apa aja terkhusus di account officer? Oke, untuk account officer sendiri untuk kriterianya seperti yang saya katakan tadi, yang pertama harus wanita ya rekan-rekannya, khususnya untuk daerah Samarinda seperti itu. Kemudian yang kedua itu minimal usia harus diperhatikan, itu 18 sampai dengan 27 tahun untuk saat ini. Tetapi misalnya ada rekan-rekan yang masih berumur 17 tahun itu tetap bisa mendaftar, tetapi nanti untuk statusnya adalah magang seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah minimal pendidikannya SMA sederajat, jadi SMA, MA, SMK ataupun paket C itu diperbolehkan untuk mendaftar. Dan juga menikah ataupun belum menikah itu juga boleh untuk mendaftar. Seperti itu Mbak Mary untuk saat ini. Oke, untuk saat ini itu ya persyaratan umumnya untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari loker ya, Iya, bisa benar dikatakan sekali. kayak gitu, terkhusus untuk di account officer gitu. Nah, lanjut nih, apakah menurut Mas Ade PNM itu cocok untuk menunjang karir Mas Ade sekarang maupun teman-teman rekan AO
Mekar? Oke, untuk menunjang karir tentunya sangat baik sekali ya di sini ya, karena kita ada yang namanya jenjang karir, kemudian juga terdapat posisi-posisi yang bisa dicoba, kemudian juga eh, terdapat banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi untuk karir sangat menunjang sekali karena saya juga basicnya dari psikologi, kemudian masuknya di bagian human resource, jadi banyak sekali pengaplikasian di PTPNM ini dari apa yang sudah saya pelajari di perkuliahan terlebih dahulu, seperti itu. Misalnya nih Mas Ade, aku ada tanya sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman AO ini kan ada tingkatan-tingkatannya nih. Itu paling, setahu Mas Ade tuh paling cepat bisa naik tingkatan berapa lama sih? Untuk bisa naik dari tingkatan AO ke senior account officer itu paling cepat 8 bulan apabila teman-teman mempunyai kinerja dan juga performa yang baik di perusahaan seperti itu, tetapi dengan pertimbangan tentunya ya, dan juga ada ujinya seperti itu. Oh, jadi setiap naik tingkatan itu selalu ada ujiannya juga Selalu ya? ada ujian atau asesmennya. Asesmennya. Kalau di Mekar sendiri tuh ada berapa tingkatan ya Mas? Kalau di Mekar sendiri itu ada, yang pertama itu ada dari account officer, kemudian dari account officer itu bisa naik lagi menjadi senior account officer, dari senior account officer itu bisa naik lagi menjadi kepala unit Mekar atau KUM, dari KUM itu bisa naik lagi menjadi KA atau kepala area. KA di sini ada dua, ada kepala area bisnis dan juga ada kepala area pengawas. Lalu dari KA itu bisa naik lagi menjadi MRM ataupun MRPM. MRM itu adalah manajer regional Mekar atau manajer regional pengawas Mekar, seperti itu untuk di Mekar sendiri. Besar banget ya, panjang sangat ya. panjang untuk jenjang karirnya. Tapi kalau untuk waktunya juga nggak terlalu lama ya Mas? Iya, nggak terlalu 8 lama. bulan, ya 8 sampai setahun lah ya untuk bekerja. Untuk bisa naik, untuk bisa naik ke jenjang yang selanjutnya. Oke, bagus. Lanjut nih, hal apa aja sih? Apa aja sikap yang harus dijunjung tinggi saat bekerja di PNM? Terutama mungkin ini kan kita, Mas Ade kan ininya posisinya HRBPO. Iya. Untuk di HRBPO sendiri apa, dan untuk rekan-rekan Mekar sendiri itu apa? Oke, untuk HRBPO sendiri tentunya kita butuh orang yang amanah, kemudian butuh orang yang inovatif, karena dalam merekrut sendiri kan banyak sekali metode-metodenya. Mungkin seperti memanfaatkan media sosial atau memanfaatkan korelasi dari HR yang lain, atau mungkin ada metode-metode tersendiri yang bisa melakukan penjaringan kandidat seperti itu. Tetapi untuk di account officer sendiri, untuk sifat yang sangat saya butuhkan itu adalah amanah dan juga berintegritas, karena PTPNM ini sendiri kan bergeraknya di bidang permodalan, jadi sangat erat sekali dengan keuangan. Jadi ketika orangnya tidak amanah itu sangat berbahaya sekali menurut saya, seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan sekali kandidat-kandidat yang amanah dan juga berintegritas, seperti itu. Oke, bener juga ya, kalau megang di bagian pemodalan pasti beratnya di keuangan ya Mas ya. Jadi butuh banget yang dinamakannya kejujuran, terus tuh amanah terhadap gitu tugasnya, terhadap tugas, bener-bener susah. Ada lagi nih Mas, apa itu? Skill atau keterampilan apa aja sih yang dibutuhkan untuk bekerja di PNM, terkhususnya buat Mas sendiri, sama ya mungkin sedikit info buat teman-teman Mekar gitu, skillnya apa aja gitu. Untuk skillnya mungkin untuk HRBPO dan juga account officer itu hampir mirip ya, karena kita ini untuk HRBPO kan lebih sering bertemu dengan kandidat, tetapi untuk account officer ini sangat sering bertemu dengan nasabah. Jadi untuk skill yang paling sangat dibutuhkan itu adalah komunikasi yang baik, karena kita melakukan penjelasan, kita melakukan juga yang namanya penawaran, kita juga melakukan yang namanya pengambilan angsuran. Jadi sangat butuh yang namanya kesopanan dan juga komunikasi yang baik nantinya untuk berinteraksi dengan para nasabah atau customer dari PTPNM sendiri, seperti itu. Okay. Kalau misalnya skill berkomunikasi ini, apakah di Mekar ini sendiri atau di HRBPO ini sendiri tuh ada nggak sih yang diajarkan gitu? Maksudnya dalam artian tuh di
pelajari gitu, kayak cara ngomong atau cara menyapa yang baik dan benar tuh ada nggak sih di Oke, situ? tentunya pastinya ada ya, ingin diajari cara menyapa dengan yang baik, menyapa dengan sopan, dengan sesuai bahasa yang formal begitu ya. Karena bahasa formal dengan bahasa keseharian kan beda kan. Jadi agar lebih mudah dipahami dan juga lebih bermakna bagi para klien atau Teman-teman, kita kembali lagi bersama Mary dan Mas Ade. Nah, kita lanjutin lagi ya sama podcast yang sebelumnya. Nih Mas Ade, tadi kan kita ngebahas skill dan keterampilan kan. Terus ada juga Mary bilang berarti mereka punya pelatihan gitu ya. mendapatkan pelatihan kan. Ini pelatihannya berarti secara garis umum, secara garis besarnya adalah pelatihan secara umum Iya, gitu. secara umum benar. Berarti kalau untuk yang kayak komunikasi dan lain-lainnya itu dipelajarin ketika mereka Ketika langsung pengaplikasian bekerjanya seperti itu. Berarti teman-teman AO ini memang harus kuat di komunikasinya Mas Iya, ya, sangat harus. apalagi nasabah-nasabahnya ini kan ibu-ibu ya, rentan umurnya juga jauh sama yang anak muda Iya, gitu. Jadi belum tentu apa yang mereka komunikasikan masuk gitu Iya, ya ke akan nasabahnya. dipahami. Berarti mereka harus melatih skill mereka terutama yang itu. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Ade. Benefit apa aja sih Mas yang Mas dapatkan tuh ketika bekerja di PNM, terkhusus untuk Mas sendiri, dan mungkin benefitnya bisa di spill untuk teman-teman Mekar gitu. Oke, nah, untuk benefitnya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Untuk yang pertama itu tentunya duit begitu ya, duit yang diberikan, ada bonusnya, ada THR-nya, banyak sekali uang-uang atau bonus-bonus dadakan yang diberikan oleh PT PNM ini begitu. Kemudian juga terdapat BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, terus ada asuransi juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai kacamata itu bisa klaim secara gratis untuk kacamatanya. Juga terdapat bahan atau alat-alat elektronik seperti HP dan juga laptop seperti itu. Dan juga terdapat reward bagi rekan-rekan yang mungkin memiliki performa dan juga kinerja yang baik seperti jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan hampir setiap tahun itu PT PNM memberangkatkan insan PNM-nya ke umroh begitu. Dan juga tentunya ada kendaraan operasional bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki kendaraan bermotor. Tetapi untuk kendaraan bermotor ini tidak boleh dibawa pulang apalagi dijual ya rekan-rekannya. Jadi hanya bisa digunakan ketika bertugas saja seperti itu. Oke, benefitnya banyak juga ya Mas Ade ya. Terutama tadi agak gatal nih telinga dengar ada benefitnya yang tiap tahun ada gitu. Ya, tiap tahun ada begitu ya. Oke. Berarti banyak banget nih teman-teman untuk Mekar sendiri untuk mendapatkan benefit itu ya. Tapi apakah persyaratan itu masuk untuk teman-teman yang mungkin anggota baru nih? Kan biasanya kayak gitu tuh ada persyaratan khususnya ya. Oke, untuk kesempatannya semuanya bisa dapat, tapi persyaratannya juga tentu ada. Jadi memiliki performa dan juga kinerja yang baik, dan juga dengan masa kerja yang pengabdiannya sudah begitu lama begitu ya. Tapi dengan kinerja yang baik juga, walaupun masa kerjanya lama tetapi kinerjanya tidak baik begitu, akan menjadi penilaian lebih lanjut seperti itu. Oke, kita udah dengar benefit. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas Ade. Menurut Mas Ade, untuk di zaman sekarang apa sih yang dibutuhkan Gen Z dalam bersaing di dunia kerja? Oke, untuk bersaing di dunia kerja tentunya kita harus menyiapkan banyak sekali keterampilan ya Mbak ya. Karena banyak sekali pencari kerja, banyak sekali juga yang tidak sesuai dengan kualifikasi begitu ya. Jadi yang pertama yang harus ditingkatkan adalah komunikasinya. Komunikasi itu sangat penting sekali ketika kita bekerja, karena kita bekerjanya dengan manusia, jadi bukan robot. Jadi komunikasi itu sangat penting. Kemudian keberanian untuk mengambil tantangan begitu, karena banyak sekali orang-orang yang di zaman sekarang itu terlalu takut untuk mengambil setiap kesempatan yang ada. Mereka sudah berpikir buruknya terlebih dahulu sebelum melakukan apa pekerjaan tersebut seperti itu. Jadi untuk para Gen Z mungkin lebih banyak untuk mengambil tantangan-tantangan yang diberikan. Jadi jangan takut, karena semuanya itu berawal dari ketidaktahuan menjadi tahu dan juga menjadi ahli seperti itu. Mantap.
Bener juga nih. Bener juga coachnya. Dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari tahu menjadi ahli. Wih, seperti mantap. itu. Oke, ini next lagi Mas. Iya, Pertanyaan boleh. terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir, hal apa aja sih yang bisa bikin Gen Z itu stuck di suatu pekerjaan? Oke, untuk stuck, kenapa sih banyak Gen Z stuck di suatu pekerjaan begitu ya? Betul. Oke, mungkin ini ada yang dari faktor internal dan juga eksternal ya. Kalau dari internal sendiri seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin terlalu takut untuk mengambil kesempatan yang baru, terlalu takut untuk mengambil jabatan yang lebih tinggi karena memang semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi juga tekanannya. Mungkin mereka takut untuk mengambil kesempatan tersebut sehingga stuck di suatu jabatan ataupun posisi. Kemudian untuk dari eksternal sendiri mungkin dari perusahaan yang mungkin tidak menyediakan jenjang karir seperti itu. Jadi walaupun dia memiliki kinerja dan juga performa yang baik, tetapi jikalau dia tidak memiliki jenjang karir, tentunya dia akan di situ selalu seperti itu. Bener juga ya. Dukungan dari internal maupun eksternal itu dibutuhkan banget buat kita dalam dunia kerja ya. Terutama teman-teman yang di masa Gen Z ini gitu. Betul. Nah, udah pertanyaan sudah habis nih Mas. Jadi boleh nggak sih tahu quotes-nya pribadi dari Mas Ade apa nih quotes-nya? Untuk quotes saya secara pribadi saya ambil dari bahasa Latin yaitu Fortis Fortuna Adiuvat, yang artinya adalah keberuntungan itu datang dari orang yang berani. Jadi semakin berani kita untuk mengambil kesempatan, semakin berani kita untuk mengambil suatu tantangan, itu keberuntungan akan datang ke diri kita. Jadi keberuntungan itu tidak datang dengan sendirinya, jadi keberuntungan itu harus kita kejar dan kita dapatkan sendiri, seperti itu. Luar biasa, mantap, keren. Tepuk tangan dulu deh buat Mas Ade. Oke, sekian untuk podcast kita hari ini. Mas Ade, terima kasih sudah menjadi tamu untuk episode Langit yang ke-36. Mungkin itu aja kali ya teman-teman, tadi quotes-nya jangan lupa dicatat ya. Itu bagus banget karena keberuntungan itu bukan datang dengan sendirinya tapi harus kita kejar gitu. Oke, benar. Luar biasa. Oke. Kalau gitu saya Mary akan mengakhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di episode Langit selanjutnya. Dadah. Bye.